Halo kawan-kawan, kembali lagi. Sekarang kita membahas bagaimana cara membuat overlapping template untuk blog post menggunakan Bricks Builder. Oke, langsung aja. Yang pertama itu yang harus dipastikan adalah postingannya kita sudah ada. Nah, tentunya kawan-kawan udah pada punya ya postingannya. Kemudian kita ke Bricks ke my template, kita bikin dulu templatenya itu demo overlapping post. Kemudian ini kita ambil archive. Nah, kenapa archive? Karena ini untuk template kumpulan blog post, arsipnya si blog post. Nah, oke. Kita masuk ke editornya. Yang pertama-tama itu pastinya kita harus menambahkan section, kemudian si kontainernya ini kita tambahkan di dalamnya itu dua buah blok tampilannya row untuk directionnya. Kemudian di dalam blok ini kita namain dulu. Blok ini namanya content block. Terus yang ini namanya image block. Kemudian di dalam image block kita tambahkan image. Nah, si image ini kita kasih kelasnya itu apa ya? Grid overlap image content. Grid overlap image content. Kemudian ini grid overlap image. Ini grid overlap content. Nah, ini kita bikin grid overlap. Nah, oke. Kita akan mengambil dynamic data dari blog post dari sini ya. Nah, data ini kita akan mengambil data ini. Jadi kita akan nge-looping. Nah, caranya nge-looping di Bricks Builder adalah ini kita ke kontainernya dulu ya. Kontainer. Kemudian di kontainer ini kita ke use query loop. Bisa klik ini atau langsung ke sini. Kemudian query loop-nya itu kita pastikan post banyak ya. Ini saya menggunakan SEF Pro, banyak ini. Kebetulan ini kita blog post ya. Nah, kita ambil nih post. Untuk tampilannya post per page-nya kita ambil satu dulu. Kita ambil satu, kemudian baru kita tambahin di sini elemennya itu kita bisa menggunakan ini sih. Si archive ini kan ada nih post title, bla 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 semuanya, metadata, post content, excerpt. Cuman kita coba menggunakan ini heading, kemudian basic text, kemudian apa ya,
basic text lagi. Coba kita coba ya. Ini kita bikin H3, terus ini post title. Nah, ya, omnis consequatur, omnis consequatur. Nah, kemudian ini kita coba ngambil metadata post content, post accept, post modified, mana ya? More author, site, archive description, postem. Nah, nih postem kategori. Nah, ini kategori umum. Udah ya. Kemudian ini kita ambil accept-nya. Post accept. Nah, select text on canvas to format it. To add heading, paragraph, and image, use text. Cerah deh. Dulu kita ke row gap-nya kita coba kasih 0,8 IM. Nah, 0,8 IM. Terus si image-nya, kita ambil dari feature image. Nah, udah ya. Oke, baru kita setting yang namanya grid template-nya. Grid template itu yang pertama display-nya kita harus ganti dulu ke grid. Nah, ini grid namanya ya, grid. Kemudian untuk grid template kolomnya kita pakai repeat. Ada 10 kolom, kemudian min max, hitungnya dari 0, tiap bloknya 1 fr. Nah, oke. Kemudian ini kita ganti dulu ya, 1 per, kita coba 1 per 9 kah? 6. 1 per 6. Kemudian si ini dari 3 ke min 1. Nah, baru kita masuk ke penjelasan ya. Jadi penjelasannya itu si grid ini kita itu menghitungnya dari sini nih. Ini 1 hitungannya. Contohnya nih. Ini kan 1 per 6. Nah, 1 sampai 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kayak gini kan jadi 10 ini jadi kelebihan 1 ya. Nah, itu kalau di grid emang kayak gitu, nggak tahu kenapa alasannya, nggak tahu saya. Yang jelas ketika dia dihitungnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si 11 ini
nilainya itu bisa -1. Nah, ini dia nih. Ini kan kita pakai -1 nih. -1. Pakai 11. Pakai 10. Baru berubah dia. 11. Pakai -1. Nah, sama. 11. -1. Nah, oke. Kita ini kan baru ngatur grid template kolomnya. Grid template kolomnya udah nih. Jadi ini kita copy, terus kita paste ke sini. Maka si ininya udah 10 ke bawahnya, tapi ini belum karena si parentnya udah kita atur, cuman si childnya belum kita atur nih. Oh ya, ini kita styling dulu ya. Styling. Nah, kebetulan saya menggunakan automatic CSS. Jadi bisa klik kanan di sini. Terus ini untuk space ya. Klik kanan, kita coba ambil M. Nah, M aja deh. Kemudian untuk backgroundnya, klik kanan lagi, kita ambil accent. Shape. Ini deh, white. Kita ambil white. Kemudian si kontennya ini kita taruh di tengah. Nah, oke. Udah ya. Kita atur grid row-nya. Grid row-nya ini kita ambil dari 2 sampai 10 ya. 2 sampai 10. Terus image block. Image blocknya ini kita ambil dari 1 sampai -1. Nah, ini kan udah nih. Jadi overlap ini. Cuman ini kan harus diganti dulu nih, baru kayak apa namanya, baru si kontennya naik ke atas. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi si content block ini kita masuk ke style layout, kita cari yang namanya Z index, kita ganti jadi 1. Oke. Terus si image-nya ini kita styling dikit. Bordernya kita bikin berapa ya? 4. Kemudian content block kita bikin 4 juga. Kita coba save. Lihat. Nah ini kan masih belum ada cornernya nih, radiusnya nggak kelihatan nih. Nah, caranya adalah kita kembali ke image block, di mana kita menambahkan border tadi. Kita ke layout, cari overflow, kita ganti jadi hidden. Kita save, balik lagi. Nah, ini kan udah nih. Udah ada. Ini hidden. Oke, layout, border. Kita coba. Nah, kan kelihatan tuh. Atau kita gunakan var radius M. Nah, kemudian di kontennya juga kayak gitu. Konten
Udah. Kenapa kayak gini lagi ya? Oh ini nih. Ini style. Udah ya, save. Nah ini kan kelihatan nih. Nah tapi kok ini enggak ya? Ada apa gerangan? Overflow hidden udah. Oh si image-nya kita kasih 100%. Terus si height-nya juga 100%. Ctrl S. Template save. Nah, baru nih. Oke. Nah, ini ketika kita ganti si query-nya itu jadi 2, sebentar. Ini kita bikin gap-nya, row gap-nya berapa ya? 2 IM. 2 IM. Nah, kan begini nih jadinya. Nah, ini rekreasi valid consecutor apa nih? Nah, ini umum rekreasi. Nah, oke. Ketika kita tambahkan per page, post per page-nya 4, maka jadinya seperti ini. Nah, tapi kan kita maunya bikin yang namanya zigzag gitu. Nah, yang pertama-tama itu pastikan semuanya udah disetting, udah template-nya udah disetting. Kita masuk ke sebentar. Apa nih? Nah, ini kita grid overlap, terus ini grid overlap content, overlap content, kemudian yang di bawahnya ini grid overlap image. Kemudian si ini grid overlap image content. Grid overlap image content. Nah, oke. Kita ke kontainer. Ini sebenarnya bisa diaktifin, ada fitur copy ini nih, apa namanya? Copy si kelasnya di sini nih. Oke. Kita ke kontainer, ke CSS. Nah, baru kita menggunakan yang namanya NTH child itu tuh. NTH child itu kita bikinnya itu ini root, kemudian di root ini ada
nth child event. Nah, event ini apa ya? Apa namanya? 1 ke 3 terus ke 5 gitu. Terus 2 ke 4 ke 6 gitu. Jadi melangkahi tiap satu angka setelahnya gitu. Nah, itu dia nth child event ini. Kemudian baru kita masuk ke ininya, kelasnya. Si kelasnya itu apa itu tadi? Grid overlap content. Oh, wait. Oh, ini bukan. Nah, si grid overlap content, kelas grid overlap content ini kita atur yang namanya si grid column. Grid column. Grid column-nya, oh sebentar. Oh ya benar. Ini grid column-nya 6 per min 1. Coba. Nah, ini kan berubah nih. Jadi ini kan si grid overlap content nih kan berubah nih. Yang tadinya dari 1 ke berapa? 1 ke 6 ya tadi ya. Content blocknya ya 1 ke 6 kita ganti jadi dia dari 6 ke min 1 ke 11. Sini. Ke ujung sini nih. Kemudian oke. Kita ke root lagi. Root nth child event grid overlap apa tadi, image ya, image oh bentar ini kita tutup. Oke. Si ini kita bikin grid column grid kolomnya itu dari 1 ke 9 coba atau ke 8 ya 9 save, kita save dulu. Kita lihat bagaimana tampilannya. Ini kita balik ke konten dulu ya. Si loopnya ini kita jadiin 1 dulu. Oh 2. Oke. Terus sini. Nah ini nih. Biar kelihatan dikit, ini kita coba styling dikit si shadownya itu min 0, blurnya ini kita ambil 15, spreadnya 0 aja.
Kemudian colornya kita ambil ini. Nah, kan kelihatan nih. Nah, ini belum bisa diklik post title. Select link. Linknya itu ke internal post page ya. Ke eksternal dynamic data. Dynamic data. Si dynamic datanya ini ke post content kah? Atau post URL? Post URL. Nah, iya benar. Benar. Oke. Nah, ini kan udah kayak gini nih tampilannya nih. Jadi, ketika ada penambahan lagi, misalnya ketika ada penambahan lagi, si post per page-nya kita tambahin jadi 3, otomatis yang tampilan nomor 3-nya kayak gini nih. Postingan yang ketiga kayak gini. Kita coba ya. Nah, itu. Kita coba lihat di previewnya. Nah, Ipsa, Molestias, Molitia, Asumenda, bla bla bla. Nah, kan beda kan? Nah, jadi setiap kita menambahkan menambahkan loopingnya, dia otomatis akan zigzag gitu. Nih. Nah, kalau untuk stylingnya nanti kawan-kawan bisa lah ya. Bebas sih mau stylingnya gimana. Nah, ini kebetulan excerptnya cuma ini doang. Nah, oke. Tinggal bagaimana ketika tampilannya, breakpoint-nya berubah. Nah, ini kan masih enak dilihat nih, kayak gini nih. Namun, kalau kayak gini kan udah enggak lagi nih. Udah enggak enak lagi dilihat kayak gini nih. Ini kenapa kayak gini ya tampilannya? Oh, jadinya kebalik ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan udah mulai nggak enak dilihat ini kayak gini nih. Jadi, yang harus kita lakukan adalah ini pastikan ya, ini mobile landscape ya. Terus si grid template kolomnya ini kita ganti jadi grid template kolomnya itu 1fr, kita ganti ke 1fr. 1fr. Kemudian ini 1/2. Sebentar, ini grid kolom ya. Saya lihat dulu di
sini kita bikin ini satu ya. Oke. Satu FR. Kemudian ini 1/2 atau min 1 ya? 1/2. Kemudian si ini grid template terusnya juga 1 FR. Nah, ini nih. Jadi si ini 1/2 grid row-nya. Terus si ini juga 1/2. 1/2. 1/2 jadinya kayak gini ya. Bentar ya. 1. Kita coba ke kalau enggak kita ubah ininya tetap 2/10, kemudian si ini juga kita ubah. Nah, gini nih. Tinggal kita benerin si kontainernya ini. Gak usah deh ini. Ini kita ganti bordernya. Si bordernya ini kita jadiin nol aja deh. Image content, kemudian image block, content block sama image block jadiin nol juga. Nah, ini. Nah, kemudian si konten ini, nah dia nggak bakal overlap kayak tadi. Nah, tampilannya bakal enak kayak gini nih. Nggak bakal overlap kayak tampilan sini seperti ini. Nih, sini. Ini sini lagi. Nah, nggak bakalan kayak gini dia. Dia bakal tetap si image-nya bagian atas, terus kontennya bagian bawah. Kemudian untuk tampilan handphone juga, tampilan mobile dia pasti bakal ngikut. Oke, kita save. Cek lagi. Apakah ada error? Kita inspect. Lihat tampilan landscape. Nah, ini ada tampilan landscape ini. Dan juga kayak gini nih. Kemudian ke konsol aman, konsolnya aman. Nah, biasakan untuk selalu ngecek konsol ketika setelah melakukan perubahan atau desain terhadap website kita. Nah, demikian dulu untuk kali ini tutorial bagaimana cara membuat template overlapping menggunakan Bridge Builder. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.